Tahun 2021, Lia baru saja kehilangan pekerjaan di sebuah pabrik garmen. Ia sudah melamar ke hampir 20 tempat, namun tak ada jawaban. Sampai suatu hari, tetangganya bilang ada lowongan di sebuah warung nasi Sunda terkenal, yang pemiliknya biasa dipanggil Ibu Rina. Warung itu punya 9 cabang, semuanya ramai, semua pegawainya terlihat rapi dan kompak. Yang membuat Lia heran adalah umur bisnis itu baru 3 tahun, tapi perkembangannya terlalu cepat. Seperti ada seseorang yang menyiram modal dengan jumlah fantastis. Tetangga Lia bilang, "Kamu harus coba, Bu Rina itu orangnya baik, tapi agak aneh." Lia tidak menggubris kata aneh itu. Yang penting, ia butuh pekerjaan. Saat wawancara, Bu Rina menyambutnya dengan sangat ramah. Ramah yang berlebihan. "Saya sudah lihat kamu dari jauh, Li. Kamu cocok kerja sama saya. Kamu itu tipe orang yang saya butuhkan." Lia bingung. Baru pertama kali bertemu, tapi Bu Rina bicara seperti sudah lama mengawasinya. Namun karena Lia butuh pekerjaan, ia menerimanya tanpa pikir panjang. Lia ditugaskan untuk bekerja langsung di rumah besar Bu Rina, bukan di warung. Katanya untuk menjadi asisten pribadi. Rumah Bu Rina sangat besar, hampir seperti villa, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Di dekat pagar, Lia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bekas sesajen yang sudah kering, tersebar seperti baru dibersihkan. Lia mencoba mengabaikan. Di hari pertama, Lia diberi kamar tepat di lorong samping. Di kamar itu ada lemari besar yang terkunci. Bu Rina berkata, "Lemari itu jangan dibuka ya, biar saya saja yang urus." Kalimat itu menimbulkan rasa janggal, tapi Lia hanya mengangguk. Malamnya, Lia mulai mendengar sesuatu dari arah lemari, seperti barang bergerak dari dalam lemari. Ia sempat berpikir ada tikus, tapi suara itu terlalu berat untuk ukuran tikus. Seperti sesuatu bernafas. Lia merapatkan selimut dan memejamkan mata. Hari kedua, Lia diperbolehkan menjelajahi rumah untuk membersihkan ruang-ruang tertentu. Saat melewati lantai 2, ia melihat pintu yang selalu terkunci. Pintu itu ditempel stiker berlafaz doa. Bu Rina tiba-tiba muncul dari belakangnya. "Kamu nggak usah bersih-bersih lantai atas. Ada ruangan yang nggak boleh dibuka." Nada suaranya berubah, dingin, tegas. Tak seperti biasanya, Lia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa karyawan lama yang sempat ia temui pun bicara dengan nada terpaksa. "Kamu hati-hati, Li. Jangan banyak nanya. Kalau ada suara aneh, anggap angin." Seolah-olah semua orang di rumah itu sedang menyembunyikan satu kebenaran yang sama. Malam keempat, saat Lia hampir tertidur, ia mendengar suara dari lorong. Seseorang menangis. Suaranya lirih, terseduh, seperti kesakitan. Lia membuka pintu kamar. Lorong gelap, namun suaranya semakin jelas. "Tolong, tolong keluarin aku." Suara itu datang dari ruangan paling ujung. Ruangan yang tadi siang dikatakan Bu Rina tidak boleh dibuka. Lia hampir melangkah, tapi tiba-tiba tok tok tok. Ada yang mengetuk keras dari balik ruangan itu. Lia lari kembali ke kamar. Besok paginya ia tanya ke karyawan lain. Mereka hanya geleng kepala. "Sebelum kamu, ada asisten lain namanya Yanti. Orangnya baik, tapi setelah 3 bulan dia menghilang. Katanya pulang kampung, tapi semua barangnya masih di sini. Dan anehnya lagi, kamar Yanti adalah ruangan yang tadi malam menangis." Sejak hari itu, Lia mulai memperhatikan pola. Foto-foto lama karyawan warung hilang, satu persatu ada beberapa kamar kosong di rumah. Tapi seperti masih ditempati, setiap ada karyawan baru. Mereka hanya bertahan kurang dari 3 bulan. Setiap ada yang keluar. Bu Rina hanya berkata, dia nggak cocok kerja di sini. Tapi rumor yang beredar di antara karyawan, yang keluar itu bukan benar-benar keluar. Mereka hilang. Lia menertawakan itu awalnya.
Namun semakin lama semua cerita terasa masuk akal. Satu malam, tepat jam 11, Bu Rina memanggil Lia ke ruang utamanya. Ia bilang, "Li, kamu bantu saya bersihin satu ruangan khusus." "Ya, tapi janji jangan cerita ke siapapun." Ruangan itu letaknya di belakang dapur, pintunya tersembunyi. Saat Bu Rina membuka, Lia menahan napas. Ruangan itu gelap, dingin, dan di dindingnya terdapat lilin-lilin hitam baskom, berisi air merah gelap keranjang daun pisang, dengan sisa-sisa bunga padi dan foto-foto karyawan lama yang ditempel di dinding. Di lantai terlihat noda besar seperti bekas darah yang sudah mengering. Bu Rina tersenyum. "Ini ruangan doa. Jangan takut." Lia hanya menjawab lirih. Tapi sejak saat itu ia tahu, rumor pesugihan bukan isapan jempol. Beberapa hari setelahnya, Lia diberi tugas membersihkan gudang. Saat sedang menggeser tumpukan kardus, ia menemukan kotak kayu berukir. Di dalamnya terdapat buku catatan rekaman suara dan foto seorang perempuan yang tampak familiar. Lia memutar rekaman. Yang terdengar adalah suara seorang perempuan menangis. "Nama saya Yanti. Kalau kalian dengar ini, tolong bilang ke keluarga saya bukan pulang kampung. Saya dikurung." Lia langsung menutup mulut menahan teriakan. Foto di dalam kotak itu. Foto Yanti, karyawan yang hilang itu. Catatan itu pun berisi tanggal-tanggal karyawan lama yang keluar, lengkap dengan kode aneh seperti malam Senin selesai, malam Jumat selesai, asisten baru 3 minggu lagi. Seolah-olah Bu Rina sudah menjadwalkan siapa yang menjadi korban berikutnya. Dan di halaman lain tertulis 9 warung, 9 tumbal, untuk menjaga 9 pintu rejeki. Lia gemetar. Hari demi hari Lia mulai merasa diikuti. Saat ia membersihkan dapur, pintu belakang sering terbuka sendiri. Saat ia tidur, ia merasa seperti ada yang duduk di ujung kasurnya. Saat mandi, ada bayangan lewat di belakang tirai. Sampai suatu malam, ia mendengar suara dari lemari terkunci di kamarnya. "Li, jangan tidur." Suara itu berat, bukan suara manusia, namun penuh peringatan. Lalu terdengar suara lain, lirih, seperti suara perempuan. "Pergi sebelum giliranmu." Lia menjerit dan berlari keluar kamar. Karyawan lain bangun, tapi mereka hanya menunduk. "Kamu harus sabar, Li," kata salah satu. Semua asisten baru mengalami itu. Tapi Lia sadar, mereka bukan sedang menenangkan, mereka sedang memperingatkan. Lia memutuskan untuk kabur. Ia merencanakan pelarian jam 2 dini hari. Namun pada malam itu, saat ia membuka pintu kamar, lorong rumah berubah gelap total. Tidak ada lampu yang menyala. Di ujung lorong, pintu kamar Yanti perlahan membuka sendiri. Ciit, dan dari dalam muncul seseorang. Perempuan kurus, baju lusuh, rambut panjang kusut menutupi wajah. Ia berjalan lambat ke arah Lia. Lia hampir pingsan, tapi saat perempuan itu mendekat, ia berbisik, "Lari sekarang, dia sudah tahu." Seketika semua lampu di rumah menyala. Suara langkah kaki terdengar dari arah ruang doa. Bu Rina, "Lia, kamu mau kemana?" Suara itu menggelegar. Lia berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh. Ia membuka pintu depan, terkunci. Ia lari ke pintu samping, terkunci. Ia ke arah dapur, terkunci. Semua pintu terkunci otomatis, seperti sengaja disiapkan, sampai seseorang, perempuan kusut tadi, menarik tangannya dan menunjuk pintu kecil di gudang. Pintu ventilasi. Cepat, Lia merangkak keluar, dan saat ia melompat keluar halaman, ia mendengar Bu Rina menjerit dari dalam. "Kamu seharusnya giliran berikutnya, ah." Lia tak menoleh. Ia terus berlari sampai ke jalan besar. Lia melapor ke RT, RW, dan polisi. Sayangnya tidak ada bukti kuat. Rumah Bu Rina bersih, rapi. Tak ada sedikit pun ruang doa seperti yang Lia lihat. Semua karyawan bilang Lia berhalusinasi.
Bu Rina bahkan bersikap sangat ramah di depan aparat. Namun Lia tahu, rumah itu punya dua sisi. Sisi terang yang diperlihatkan ke publik dan sisi gelap tempat kesuksesan Bu Rina tumbuh. Lia pindah kota, mengganti nomor, dan tak pernah kembali. Beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar. Warung nasi 9 cabang itu tutup mendadak. Pemiliknya menghilang tanpa jejak. Beberapa warga bilang mereka melihat perempuan kurus dengan rambut panjang berdiri di depan pagar rumah Bu Rina setiap malam setelah tutupnya warung itu, seolah sedang menunggu seseorang keluar.